Aleta, dan hari ini aku bakal sharing nih ke teman-teman sedikit tentang choosing true or false statements. Next, Kak. Oke, jadi sebelum kita masuk nih ke lesson hari ini, aku bakal perkenalan diri singkat dulu tentang aku. Halo teman-teman, nama aku Aleta Dianihak, biasa dipanggil Aleta, umurku 18 tahun. Jadi kalau misalnya kalian seumuran nih atau nggak seangkatan sama aku, nggak usah panggil Kak, nggak apa-apa. Terus aku dari Ilmu Administrasi Negara atau Public Administration Universitas Indonesia Angkatan 2021. Nice to meet you. Next, Kak. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi benerannya nih, aku tuh pengen nanya dulu nih. Aku pengen feelings check dulu ke kalian, teman-teman. How are you guys today? Coba dong kalian yang bisa on cam boleh banget nih on cam. Jadi our feelings can vary in a lot of different forms ya, teman-teman. Jadi perasaan kita tuh ada banyak banget nih variasinya. Jadi aku pengen tahu nih perasaan kalian tuh gimana, tapi coba try to associate how you're feeling right now with a song that has a similar vibe. Jadi aku pengen kalian coba komen di bawah tentang lagu apa sih kira-kira yang mendeskripsikan perasaan kalian hari ini. Boleh dong guys komen di kolom chat atau enggak on mic juga. Silakan. Ayo gimana gimana? How are you guys today? Kalau aku sih hari ini lagi ini guys, lagi lumayan seneng karena sebenarnya minggu-minggu ini tuh aku lagi UTS gitu kan. Nah, terus besok tuh hari terakhir gitu guys. Jadi aku seneng karena udah pengen habis. Jadi lagu yang mendeskripsikan perasaanku hari ini tuh Happy by Pharrell Williams gitu. Kalau kalian gimana teman-teman? Oke, ada yang jawab Ica Lani Malibu Nights. Lagi galau Kak. Ih, kenapa nih? Kenapa galau gara-gara siapa tuh? Ada lagi yang jawab PPO. I'm very fine. I'm listening music Slow for Rain in the room. Lagunya siapa tuh? Slow for Rain in the room atau instrumental ya? Jangan-jangan. Praise God, Kanye. Oke. Okay. Gimana yang lain? Home by Randy Pandugo. Alright. Terus, anyone else would like to share? Easy on Me, Adele. Asik. Cakep tuh lagu baru. Mantap. I'm really tired, this day sucks. Oh, sedih banget. Semoga abis kelas ini berakhir kamu jadi lebih seneng ya karena dapet ilmu baru. Terus lagi pusing akhir-akhir ini buat kembali ke pace belajar. Oke, nggak apa teman-teman. Kalau misalnya kalian lagi pusing, it's okay to take a break for a little while gitu. Agak nggak nyambung tapi lagunya WFM by Realistic. I don't know how to pronounce that. I'm sorry. Oh well, Elephant Kind, Tergila-gila Tulus. Waduh, tergila-gila sama siapa nih? Runtuh, Feby Putri, Firsa Besari. Oh, My Youth, NCT Dream. Good Day, SZA, Happy, Skinny Fat, Zombie Day 6. Aduh, kenapa nih? Ya ampun, semoga kamu cepat-cepat lebih baik ya perasaannya karena lagunya Zombie Day 6. Trying My Best, Anson Siabra, sama kayak Cia. Alright. Reckless. Oke, ini lagu TikTok nggak sih? Aduh lupa dah. Aku siapa sih nama penyanyinya? Madison Beer. Oh iya benar-benar. Oke deh, kayaknya cukup ya teman-teman. Thank you banget yang udah sharing. Boleh next Kak? Oke, thank you banget teman-teman yang udah komen di bawah. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ya ke lessonnya. Next Kak. Oke, jadi tuh hari ini sebelum kita bener-bener masuk ke materinya, aku pengen kasih little quiz dulu buat kalian. Jadi di sini aku punya suatu teks nih. Aku punya teks pendek, terus aku punya pertanyaan nih teman-teman. Based on the reading, it is true that opera titik-titik-titik. Nah, aku pengen kalian tebak dulu jawabannya apa. Aku bakal kasih waktu kalian sekitar 2 menit kali ya, 2 menit untuk jawab pertanyaan ini. Aku bakal mute dulu sebentar biar kalian bisa konsentrasi jawab pertanyaannya. 2 menit dimulai dari sekarang. Semangat teman-teman. Boleh langsung komen aja ya jawabannya kalau udah ketemu.
Oke, udah banyak banget nih teman-teman yang jawab. Ada yang jawab B, ada yang jawab B or E, ada yang nggak yakin nih. Terus ada B lagi, banyak banget yang jawab B ya. Apakah benar? Oke, jadi karena udah banyak banget yang jawab, aku cukupin aja ya waktunya. Boleh next, Kak? Kak, boleh next slide-nya? Kak, ke sono, Kak. Ke kanan, Kak. Mohon maaf. Oke, jadi aku tahan dulu nih teman-teman jawabannya. Thank you banget yang udah komen. Jadi hari ini kita bakal mengulik sedikit tentang true or false statement in a text. Jadi konteksnya ini kita nyari, bukan nyari sih, kayak mengidentifikasi apakah statements yang dikasih di ABCD-nya itu tuh sesuai gitu loh sama teks yang kita baca. Jadi a true statement is a statement that states a correct information about a certain fact. Meanwhile, a false statement is a statement that states an incorrect information about a certain fact. Pretty much ini ya, self-explanatory. Kalian sebenarnya kalau aku nggak jelasin juga udah tahu gitu ya, true statement itu apa, false statements itu apa. Gitu sih. Next, Kak. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kalian nemu soal kayak gini, soal yang nyuruh kalian untuk milih true or false statements, ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin, yaitu pertanyaannya teman-teman. Jadi kalau misalnya pertanyaan di dalam soal gitu ya, nanya atau require kalian untuk cari true statements, biasanya tuh pertanyaannya berbentuk which of the following statements is true according to the text or passage or reading. Terus bisa juga pertanyaannya itu the following statements below is incorrect according to the text except gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa mengecoh juga nih teman-teman. Di depannya incorrect gitu ya. Kita udah cepet-cepet nih. Wah, jangan-jangan ditanya false, ternyata ada except di belakangnya. Jadi itu harus diperhatiin juga ya teman-teman. Terus yang terakhir ada based on the text, it is clear that. Ya, jadi kalau misalnya it is clear that itu biasanya nanya true statement gitu teman-teman. Kalau misalnya yang false itu biasanya which of the following statements is false according to the text or passage or reading, atau bisa juga the following statements below is correct according to the text except. Lagi-lagi harus diperhatiin ya teman-teman, kalau ada except berarti lawan dari kalimatnya gitu. Terus ada juga which of these sentences states an incorrect detail about the passage above. Jadi sebenarnya banyak banget ya teman-teman macam dari pertanyaan true atau false statements, tapi yang pasti kalau misalnya pertanyaan T or F statements itu ada kata-kata true, ada kata-kata false, correct, incorrect, dan yang sejenisnya. Jadi kalian harus perhatiin juga dan apakah ada kata except di situ. Gitu teman-teman. Next, Kak. Oke, jadi aku punya tips gitu teman-teman buat ngejawab pertanyaan true or false statements gitu. Jadi biasanya kita tuh kalau misalnya ketemu bacaan, terus kita ditanya nih, which of the following statement is true according to the text, kita tuh bakal cenderung baca dulu kan. Baca dulu teksnya, terus habis itu kita jawab gitu. Tapi karena we have a limited amount of time during the test, apalagi teman-teman yang lagi siap-siap untuk UTBK nih, aku pengen cerita dikit juga. Jadi waktu aku UTBK itu bahasa Inggrisnya dipisah teman-teman. Aku nggak tahu sih ya, kalian tuh udah tahu apa belum. Cuman bahasa Inggrisnya itu tuh dipisah guys. Jadi biasanya kan kita kalau belajar PPU itu, bukan belajar sih, kayak tryout. Kalau kita tryout PPU itu, PPU-nya kan udah include bahasa Inggris ya di dalam, dan bahasa Inggrisnya itu tuh 5 soal terakhir kan biasanya. Dan jadi kalau misalnya di UTBK itu tuh nggak kayak gitu tuh teman-teman. Ternyata yang aku lumayan kaget juga di UTBK itu bahasa Inggrisnya dipisah guys. Jadi tuh dia tuh 10 soal sendiri gitu, 10 soal sendiri untuk matkul, sorry, untuk mata tes ini TPS. Jadi ada 10 soal dan waktunya 11 menit. Jadi 11 menit untuk 10 soal. Sangat-sangat limited bukan guys gitu. Iya dipisah, dari zamanku juga dipisah, dan zaman 2020 juga kayaknya dipisah deh. Cuman aku nggak tahu waktu itu, jadi aku agak kaget. Jadi balik lagi ke tipsnya, sorry banget ada iklan dikit. Since we have a limited amount of time during the test, we need to find a shortcut. Ini untuk aku pribadi ya, agak buang-buang waktu gitu. Kalau misalnya kita baca dulu, terus habis itu kita jawab pertanyaan, karena butuh waktu kan untuk membaca teksnya sampai selesai. Makanya aku punya shortcut buat kalian. Jadi
That is to skip reading the whole passage and jump to the question right away. Jadi langsung baca pertanyaannya dulu. Jadi jangan sentuh teksnya dulu gitu. Langsung ke pertanyaannya. Karena 1 menit untuk satu soal guys. Gitu. Jadi setelah kita baca nih pertanyaannya, terus kita analisis nih choices-nya one by one through the keywords of each choice. Maksudnya apa? Jadi setelah kita baca nih pertanyaannya. Misal pertanyaannya itu, which of the following statements is true according to the text? Kita udah tahu nih, kita ditanya true statement. Terus kita analisis nih satu-satu. Misalnya pilihan yang A. Pilihan yang A itu misalnya kalimatnya, she goes to school every morning at 7 a.m. Misalkan kayak gitu. Nah, kita cari tuh keyword atau satu kata paling menonjol dari pilihan itu. Jadi misalnya kalimatnya she goes to school every morning at 7 a.m. Kita berarti keywordnya itu school sama 7 a.m. kan. Jadi poin dari si kalimatnya itu, teman-teman. Nah, setelah kita tahu keyword dari choice-nya itu, kita langsung balik ke bacaannya dan kita skim through the text to find the keywords. Jadi kita langsung skim through bacaannya. Kita nggak usah baca yang niat gitu, tapi kita cari keyword yang kita pegang sekarang di teksnya. Gitu. Nah, baru setelah kita nemu nih kalimat yang ada keyword yang tadi kita udah tentuin, kita matchingin sama choice-nya, baru deh ketemu jawabannya. Agak-agak pusing nggak sih kalau aku ngomong doang? Jadi langsung kita latihan aja nggak sih, teman-teman? Next, Kak. Oke, jadi kita balik lagi nih ke soal yang tadi aku udah kasih, dan aku bakal coba aplikasiin tips yang aku baru kasih tahu ke kalian ke jawaban pertanyaan ini. Jadi tadi kan aku nggak rekomen kalian untuk baca dulu ya, berdasarkan tips yang aku kasih. Jadi aku langsung ke pertanyaannya. Based on the reading, it is true that opera, ini posisinya aku belum baca ya. Jadi kita langsung analisis per choice gitu. Yang A, has developed under the influence of musical theater. Jadi kita tentuin dulu nih keyword dari yang A. Yang A itu keywordnya yang paling menonjol apa? Musical theater nggak sih? Ya kan? Jadi kalian harus pinter-pinter juga nih nyari keyword yang menonjol, baru kalian cari di teksnya. Ambillah musical theater gitu, keywordnya. Terus kita cari nih musical theater ada nggak di sini. Terus kita cari yang cepat aja gitu guys. Tek nih dia, musical theater gitu. Nah, udah ketemu kan musical theater. Terus kita baca nih kalimat fullnya. Ternyata kalimat fullnya itu, by contrast, in musical theater, an actor's dramatic performance is primary and the music plays a lesser role. Apakah kita dapat jawabannya? Belum ya ternyata. Tapi kita udah dapat satu clue di sini, ada by contrast. By contrast itu artinya berlawanan, sedangkan gitu. By contrast, sedangkan. Jadi karena ada konjungsi di sini, kita baca dulu kalimat sebelumnya. Opera refers to a dramatic dramatic art form originating in Europe in which the emotional content is conveyed to the audience as much through music, both vocal and instrumental, as it is through the lyrics. Jadi ternyata musical theater itu tuh beda gitu ya sama opera. Sedangkan di sini dia bilang has developed under the influence of musical theater. Sedangkan mereka tuh beda gitu loh. Jadi apakah opera terdevelop karena influence musical theater? Enggak kan? Jadi jawabannya salah. Oke. Kita lanjut yang ke B. Is a drama sung with the accompaniment of an opera. Jadi keyword yang bisa kita ambil dari sini adalah sung ya, teman-teman. Ada sung sama orchestra gitu. Jadi sebenarnya keywordnya gak cuma satu, gak apa gitu. Terus kita cari nih, kata sung di sini ada gak? Kita cari, kita skim through the reading, dan ternyata ada nih, dia sung. Gitu. Ada sung, jadi kita langsung baca aja. However, the words of the opera or libretto are sung rather than spoken. Jadi ternyata kata-kata dalam opera itu dinyanyiin guys, gak diomongin. Jadi apakah kita udah nemu jawabannya? Udah teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah B. Tapi sebenarnya kita ada detail lagi nih, with the accompaniment of an orchestra. Apakah ditemani orkestra? Coba kita cari ada kata orkestra nggak di sini? Orkestra, ini dia. Orkestra. Tuh, kita baca kalimat fullnya. The singers are accompanied by a musical ensemble ranging from a small instrumental ensemble to a full symphonic orchestra. Jadi ternyata benar ya teman-teman, jawabannya B, karena selain kata-katanya itu dinyanyikan, ternyata opera itu juga diiringi dengan orkestra. Jadi jawabannya yang
B. Begitu guys. Terus aku bakal lanjut aja kali ya sampai pilihan terakhir. Yang C itu ada is not a high budget production. Apa nggak usah ya? Kalian prefer aku lanjut atau next ke contoh soal lain nih teman-teman? Gimana guys? Boleh komen di bawah? Lanjut. Oh, boleh. Oke. Jadi lanjut sampai pilihan E apa? Oke. Jadi gimana teman-teman? Ada yang bilang analisis, ada yang bilang next aja. Next aja kali ya, lanjut sampai E Kak, sampai pilihan. Oke, teman-teman. Oke, jadi karena banyak banget yang request buat lanjut, jadi aku lanjut aja ya, teman-teman. Sorry banget yang udah request next, gak apa, aku bakal cepat aja. Yang C, is not a high budget production. Di sini keywordnya berarti high budget ya. Kita cari kata yang paling menonjol untuk dijadikan keyword, yaitu high budget. Terus kita cari nih, ada nggak kata high budget atau kata-kata yang sejenis nih? Atau nggak kata production deh? Production gitu. Ada nggak kata production di sini? Terus ternyata nggak ada, teman-teman gitu. Setelah aku baca dengan cepat, tidak ada sama sekali. Jadi yang C itu most likely bukan jawabannya. Dan bahkan beneran bukan jawabannya ya, karena kita udah nemu gitu jawabannya yang B. Terus yang D is often performed in Europe. Jadi kata yang menonjol di sini adalah Europe. Terus kita cari nih Europe ada gak di sini? Ada ternyata di kalimat pertama. Sekarang kita coba baca kalimatnya. Opera refers to a dramatic art form originating in Europe in which the emotional content is conveyed to the audience as much through music, both vocal and instrumental, bla bla bla. Jadi tuh ternyata opera itu tuh originated in Europe. Opera itu berasal dari Europe, teman-teman. Gitu. Jadi bukan jawabannya ya, yang nggak sih? Karena dia bilang is often performed ya. Apakah dia often perform in Europe? Apakah dia sering ditampilkan di Europe? Nggak tahu, karena kan nggak ada di teksnya ya. Yang kita tahu cuman opera ini tuh berasal dari Europe. Sedangkan kita nggak tahu opera itu sebenarnya ditampilinnya tuh sering di wilayah mana. Gitu. Jadi dia juga bukan jawabannya. Terus yang E is the most complex of all the performing arts. Oke, jadi keywordnya itu adalah kompleks. Ya, kompleks sama performing arts, ya kan? Terus kita cari deh guys, apakah ada kata-kata kompleks di sini? Oke, kita skimming lagi. Ternyata juga tidak dibahas ya teman-teman. Jadi dari tadi tuh kita cuma bahas opera berasal dari mana, opera ditampilinnya kayak apa, terus opera diiringi dengan musik apa, sebatas itu ya teman-teman. Jadi kita tuh dari tadi, setelah kita analisis dari A sampai D, kita nggak nemu pembahasan the most complex of all the performing arts itu apakah opera atau bukan gitu. Jadi sebenarnya dari metode keyword ini kita tuh sebenarnya udah baca, udah tahu poin teksnya gitu loh tanpa harus baca semua. Karena kita cuman pakai keyword-keyword pentingnya aja dari A sampai E tadi gitu. Tapi balik lagi teman-teman, aku rekomendasiin tips ini kalau misalnya kalian cocok aja, kalian boleh pakai. Tapi kalau misalnya kalian punya cara yang lebih oke buat kalian, cara yang lebih cocok, silakan banget karena yang ngerjain soal kan kalian ya guys. Oke, jadi gitu sih dari aku. Next Kak. Oke, sorry ini annotate-nya belum aku hapus. Iya, clear dulu guys. Ini gimana ya, mohon maaf. Oke, udah di-clear kan ya? Oke. Terus ini aku udah kasih pembahasannya juga ke kalian. Jawabannya itu yang tadi ya, kalian ternyata benar, keren banget dengan keyword sang atau orchestra dengan alasan karena di teksnya itu dikasih tahu gitu loh kalau the words of the opera itu dinyanyikan dan penyanyinya itu diiringi sama simfoni dari orkestra. Begitu guys. Next Kak. Ya, sampai saat ini adakah yang ingin bertanya? Any questions? Any confusions? Anything you would like to ask? Anything I should elaborate further? Atau aku kecepatan mungkin jelasinnya? Nggak apa-apa banget, teman-teman langsung on mic aja atau langsung komen di bawah aja kalau misalnya kalian ada yang bingung. Boleh banget, gimana? Oke, thank you for answering. I am clear, katanya PPO. Oke, gimana yang lain? Adakah yang ingin ditanyakan atau mungkin bingung gitu? Clear. Oke, thank you banget udah jawab. Boleh next aja, Kak.
Iya, jadi setelah ini aku bakal langsung bahas soal-soal aja ya teman-teman, karena untuk materi true or false statements ini kita tuh learning by doing. Setuju nggak sih? Karena true or false statements ini tuh nggak ada materi yang benar-benar kayak fix gitu. Jadi aku nggak pengen berlama-lama di teori dan aku langsung pengen bahas soal aja. Alright, jadi di sini aku udah punya bacaan, teman-teman. Aku udah punya bacaan dan aku juga udah punya pertanyaan sama choices-nya. Jadi kayak tadi aku bakal coba kasih teman-teman waktu dulu sekitar tadi karena kalian cepet banget jadi kayaknya jangan 2 menit deh, semenit aja gimana? Oke, jadi aku bakal kasih waktu kalian semenit untuk jawab pertanyaan ini dan aku bakal mute sebentar biar kalian bisa fokus jawabnya. Kalau misalnya udah ketemu langsung komen di bawah. Oke? Silakan. Oke, kayaknya udah banyak banget yang jawab, jadi aku cukupin aja waktunya. Kita langsung bahas aja ya, teman-teman. Jadi pertanyaannya itu, based on the passage, the following statements are incorrect, except. Oke, jadi kita ditanya statements yang true atau false nih. Yang true ya, teman-teman, karena dia bilang incorrect, except. Jadi karena ada except-nya, berarti kita ditanya yang correct, teman-teman. Jadi kita harus cari kalimat mana yang sekiranya sesuai sama teks yang kita punya. Langsung aja ke pilihan yang A. Scientists concluded that the way dolphins talk to each other is through verbal context. Oke, jadi katanya scientist itu menyimpulkan kalau dolphins itu berkomunikasi dengan satu sama lain dengan cara ngomong ya gitu, pakai kata-kata gitu, verbal context. Di sini kita bisa lihat keywordnya itu ada scientist sama ada verbal context karena yang menonjol si dua ini gitu. Jadi kita cari kalimat yang ada scientist-nya. Oke, scientist ini dia. Scientist ada di kalimat pertama, second paragraph. Jadi kalau kita baca fullnya, some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is more probable that they communicate with each other without needing words. Oke, jadi ternyata dolphins itu punya ini ya teman-teman, punya language, cuman ternyata mereka tuh kalau berkomunikasi itu nggak pakai kata-kata gitu, without needing words, ya kan? Gitu. Jadi apakah jawabannya verbal context? Tidak ya teman-teman, kurang tepat karena setelah diteliti nih akan lebih mungkin kalau mereka berkomunikasi dengan tanpa kata-kata, gitu teman-teman. Oke, jadi kita langsung ke yang B aja. Dolphins are capable to communicate and learn a certain language. Oke, jadi karena kita masih related nih ya sama kalimat yang tadi, some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is more probable that they communicate with each other without needing words. Jadi apakah mereka capable untuk communicate dan belajar bahasa tertentu
Gimana nih? Apakah mereka mungkin belajar bahasa tertentu? Ternyata mungkin ya, teman-teman, karena mereka aja punya bahasa tertentu gitu. Jadi ternyata yang B itu benar gitu. Gitu. Terus habis itu kita langsung aja lanjut ke yang C, ada the weakest in the dolphin community would most likely be left out by the others. Ada kata the weakest di sini yang menonjol. Kita jadikan keyword ya teman-teman. Dan sekarang kita langsung cari the weakest. Mana sih? Ini dia. The weakest in the community. Oke, jadi kalimat fullnya itu they look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest. Oke, ternyata the weakest-nya ini diprotect teman-teman sama dolphins-nya. Jadi apakah mereka left out? Tidak sama sekali, tentu saja. Jadi jawabannya bukan yang C. Terus yang D, dolphins are considered to be caring to both humans and their population. Oke, jadi karena dia protect the weakest, harusnya mereka care dong ya. Terus juga ada care for pregnant mothers juga di sini. Jadi kita punya dua jawaban nih teman-teman. Ternyata kunci jawabannya ada dua ya guys. Sorry banget ini kayaknya aku agak miss juga. Jadi jawabannya itu ada yang B sama yang D gitu. Karena yang B itu benar karena mereka kan punya language sendiri ya gitu. Terus yang D juga benar karena mereka tuh caring to both humans and their population. Cuman kalau misalnya kalian nemu yang kayak gini di ujian beneran, kayaknya sih yang lebih benar tuh yang D ya, karena D itu tuh lebih eksplisit gitu loh, dia bilang caring dan ternyata emang beneran mereka care gitu. Sementara yang B, dia bilang tuh learn ya, learn a certain language, sedangkan yang dikasih tahu di sini adalah mereka have a certain language. Learn a certain language kan berarti bisa aja mereka belajar bahasa lain gitu, selain bahasa yang mereka punya. Jadi yang lebih tepat sebenarnya yang D gitu, setelah dianalisis lagi. Terus yang E, amongst all living sea creatures, dolphins are the cruelest ones. Cruelest itu berarti jahat kan teman-teman. Jadi tanpa kita baca aja kita udah tahu kalau ini itu bukan jawabannya. Karena dari tadi kita udah ngomongin kalau dolphins itu care, dolphins itu melindungi yang lemah. Jadi apakah dia jahat? Tidak dong. Terus juga ada nih di kalimat pertama, the friendliest creatures. Jadi gak ada jahat-jahat nih. Dolphins ini emang baik banget gitu guys. Oke, lanjut aja Kak. Next, slide selanjutnya. Oke, ini jawaban yang tadi. Boleh langsung next aja Kak. Oke, aku punya soal lagi. Aku bakal kasih kalian another 1 minute to answer this question. Terus langsung komen aja kalau misalnya kalian udah tahu jawabannya. Oke, I'm gonna mute myself starting from now. Sepi amat nih masyarakat, gimana guys? Ada yang sudah menemukan I guess? Oke. Baru satu orang aja nih. Oh, kayaknya A. Oke. D kah? Oh, atau C? Atau tapi kayaknya D. Oke.
Wow, banyak sekali opini bertebaran. Berbeda-beda ya, teman-teman. D kayaknya D, oke. E, oke. C, 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 C. Oke, oke. Oke, ada berbagai macam jawaban ya, teman-teman. Di kolom chat. Oke, karena sudah 1 menit dan kayaknya udah lewat juga karena udah 4:07 nih. Oke, langsung aku bahas aja. Thank you banget yang udah jawab. Jadi pertanyaannya itu, which of the following statements is not true about the text? Oke, jadi udah jelas ya di sini dia nanya false statements tentang teksnya. Yang A, the FP producer sees a great potential about the upcoming biopic. Oke, jadi keywordnya di sini adalah FP, producer. Oke, kita mau tahu nih opininya si FP producer ini kayak gimana? Apakah dia sees a great potential atau enggak? Terus oke, kita langsung cari aja FP producer ada di sini. Ini dia. Terus katanya si FP producer itu, she believed the Surabaya-based band's story deserved to be told on the big screen. Oke, dari sini aja kita udah tahu ya kalau si Frederica ini, si FP produsernya ini setuju nih, malah dia pengen cerita si bandnya ini, cerita si Dara Puspita ini untuk ditaruh di layar lebar. Jadi dia kelihatan nih di sini dia sees a great potential gitu ya terhadap the upcoming biopic. Terus kalau misalnya kita cari kalimat lain, ada juga nih, said Frederica who expressed optimism, gitu ya. Karena dia optimis gitu ya, jadi kita bisa simpulin dia sees a great potential about the upcoming biopic gitu ya. Jadi yang A itu benar ya guys, jadi bukan jawabannya, karena kita nyari yang salah gitu. Terus yang B, Titik Hamzah wished for the film to show the ups and downs of her adventure. Oke, jadi di sini kita punya satu keyword penting, yaitu si Titik Hamzah. Kita cari nih Titik Hamzah ada di mana. Ini dia, drummer. Oke, jadi ternyata dia drummer ya guys. Drummer Titik Hamzah katanya also expressed hopes the film would show the band's stories and struggles. Jadi Titik Hamzah ini berharap filmnya itu bisa benar-benar represent, bisa benar-benar ngeliatin nih ke penonton tentang ups and downs dari cerita bandnya, cerita hidup bandnya gitu, perjuangan bandnya itu dari nol gitu ya teman-teman. Apakah benar jawabannya? Maksudnya apakah sesuai gitu? Ternyata enggak ya teman-teman, karena si B ini, si choice B ini dia bilang the ups and downs of her adventure. Iya kan? Her adventure-nya ini apa? Enggak spesifik. Apakah hidup dia? Ya kan? Bisa aja ini hidup dia kan. Tapi ternyata dia pengennya show the band stories. Dia pengennya hidup bandnya yang dikasih unjuk gitu kan. Bukan hidup dia. Jadi ini not true gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Gitu guys. Oke. Terus yang C. Dara Puspita rose to fame during the 20th century. Oke. Jadi di sini jelas-jelas keywordnya itu 20th century ya. 20th century itu berarti kita harus tahu nih rentang tahun abad 20 itu berapa. Jadi abad 20 itu dari harusnya ya dari 1900 sampai 99 ya kasih. 1900 sampai 1999. Gitu teman-teman. Kenapa sampai 99? Karena si 1900-nya dihitung satu kan. Jadi 100 tahun tuh pas. Oke, jadi kita harus tahu nih si Dara Puspita terkenal zaman kapan. Jadi kita underline juga Dara Puspita sebagai keyword di sini. Terus kita cari deh Dara Puspita. Ada di kalimat mana? Dara Puspita, Indonesian all-female band that was famous in the 1960s. Nah, gitu. Ada yang komen balikin waktunya jadi 2 menit, Kak. Oke, guys. Oke. Sorry banget kalau misalnya kependekan. Nanti soal selanjutnya ya, guys. Oke, jadi kita ada satu clue nih. 1960. Ya kan? Tadi rentang tahun atau years range dari abad 20 itu kan dari tahun 1900 sampai 1999 ya. Apakah 960 masuk? 1960 itu masuk apa enggak nih? Ternyata masuk ya abad ke-20. Jadi yang ini benar bukan jawabannya. Terus yang D, the production house is currently in need of specific information details about the band. Jadi the production house ini kita jadikan keyword ya teman-teman. Gitu. Terus sama specific information juga.
gitu. Jadi kita cari kata-kata yang ada production house-nya. Oke, production house, ini dia production house, tapi bukan ya, ini tadi kita udah baca bukan tentang specific information. Terus kita cari lagi production house, nih dia. Production house is currently still conducting research. Oke, gitu. Jadi ternyata mereka lagi conduct research, mereka sedang melakukan riset mendalam tentang si darah puspitanya ini, tentang objek yang akan mereka filmin nanti. Gitu. Jadi kalau misalnya orang lagi ngeriset sesuatu, kita bisa bilang kalau misalnya orangnya itu lagi menggali informasi nggak sih teman-teman? Kenapa mereka research? Karena mereka pengen tahu nih darah puspita itu sebenarnya apa, ups and downs-nya kayak gimana, biar kalau di filmin tuh jadi akurat gitu. Jadi mereka is looking for atau in need of specific information ya kan, karena mereka conducting research. Jadi yang ini juga true statement gitu. Terus yang I, the band agreed to be featured in the aforementioned movie. Jadi bandnya itu setuju untuk di feature, misalnya dimasukin gitu ya, dijadiin tokoh di dalam biopicnya gitu. Oke, jadi kita jadiin the band ini sebagai keyword ya. Jadi kita cari the band atau enggak darah puspita ya, karena darah puspita itu kan bandnya ya. Jadi kita cari kalimat yang ada the band atau darah puspitanya. Jadi kita cari nih, mana nih the band, darah puspita. Oke, bukan the band. Ini dia the band. The band has reportedly given consent for the adaptation. Oke, jadi the band-nya ini ternyata udah ngasih consent ke adaptasi filmnya ini. Jadi mereka tuh agree to be featured. Mereka mau gitu ya dijadiin dokumenter gitu ya hidup mereka gitu loh, perjalanan mereka. Jadi ya ini juga true statement. Begitu guys. Tadi ada yang jawab B nggak sih? Kayaknya aku lihat pada C semua deh. Kalian tuh kenapa pada yakin banget? Tapi nggak apa teman-teman. Namanya juga belajar ya guys. Aku juga masih belajar dan emang butuh banget ketelitian sih guys kalau true or false statements gitu. Jadi emang sangat-sangat aku rekomen kalau kalian tuh latihannya dibanyakin gitu ya. Terus kalau misalnya baca choices gitu ya. Karena di sini kan kita kalau misalnya pakai tips aku yang tadi, kita kan nggak baca teksnya ya. Jadi kita harus tahu bener-bener nih si choices-nya itu tuh analisisnya gimana gitu loh. Kita harus ngerti banget kalimat yang ada di masing-masing pilihannya sebelum kita skimming through the text tadi untuk nyari keywordnya gitu. Teliti guys, sumpah. Kalau ngerjain true or false statement tuh itu kuncinya. Kalau misalnya kalian nggak teliti, kayak tadi gitu kan. Jadi ada yang miss beberapa gitu. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. It's okay. It's totally fine gitu. Oke, next Kak. Ya ini tadi jawabannya. Oke, langsung kebetulan nih soal terakhir ya teman-teman. Jadi aku bakal kasih kalian tadi udah request 2 menit kan. Jadi aku bakal kasih 2 menit. Sekarang 4.14 sampai 4.16 ya berarti aku kasihnya. Oke, jadi aku bakal mute dari sekarang. Kalian udah boleh jawab.
Oke, karena udah banyak yang jawab nih teman-teman, aku langsung jawab aja kali ya. Kita langsung bahas aja. Oke, terus ternyata pertanyaannya itu according to the passage. Oh ya, thank you banget yang udah komen. According to the passage, the correct information about the survivors is that they. Oke, jadi sebelum kita langsung analisis per choices-nya, kita udah ketemu keyword sebenarnya di sini, guys. Nggak cuman correct information about the text aja, tapi dia minta correct information about the survivors. Gitu. Jadi kita udah dikasih tahu nih sama teksnya, lu kagak usah fokus ke semuanya, lu fokus ke survivor aja gitu. Jadi kita cari nih. Jadi kita cari kalimat yang ada survivors-nya gitu. Oke, kita cari dulu ya survivors itu ada di mana, di paragraf mana gitu, bagian mana, line berapa. Oke, survivors. Ternyata nggak ada, tapi kita punya kata survive. Ada kata survive dan ada nomornya juga di sini. Ada angka, ada jumlah. Jadi di sini kita bisa bilang kalau 139 survived ini jumlah survivornya ya. Berarti dari sini nih, dari kalimat ini, dari mulai sini sampai akhir itu tentang survivor nih bahasnya gitu. Jadi kita gak usah pedulin yang atas nih karena kita mau fokus ke survivornya aja kan. Oke. Terus kita langsung ke yang A. Help one another to overcome the tragedy that had affected them all. Oke, jadi keywordnya di sini adalah help. Ya kan? Karena ternyata survivornya ini menurut yang A menolong nih, saling tolong menolong. Tapi apakah iya? Coba kita lihat. Kita baca dari sini. The rest died of hypothermia. Oke, the final death. Ternyata enggak ya guys, enggak ada kata-kata help di sini. Gitu ya. Kita analisis dari sini sampai bawah aja ya, dari yang aku merahin ini sampai ke bawah. Karena kita ditanya tentang survivor aja, karena yang atas bukan ngomongin survivor. Jadi kita dari sini sampai sini aja gitu untuk menghemat waktu ya. Jadi ternyata setelah kita cari ya di sini nggak ada kata-kata help. Nggak ada kata-kata help one another to overcome the tragedy. Gitu. Jadi yang A bukan jawabannya ya, bukan correct information gitu. Oke, terus yang B, were mostly young men, but women, children, and the elderly stood little chance. Jadi ternyata survivornya itu menurut pilihan B kebanyakan laki-laki ya, kebanyakan laki-laki, tapi untuk perempuan dan anak-anak serta lansia, ternyata mereka itu kesempatannya kecil sekali untuk selamat. Oke, jadi keywordnya di sini jelas-jelas young men ya. Ada young men, ada women sama children juga gitu. Jadi kita cari yang ada young men ya. Oke, young men. Ini dia. Men ya, ada kata men di sini. Nggak ada youngnya sih, cuman nggak apa-apa. Jadi kita udah punya men di sini. Terus ada women, children, dan the elderly juga gitu. Oke, jadi kalau kita baca fullnya ada kalimat, however, there were an unpleasant number of questions about why the Estonia sank and why so many survivors were men in the prime of life. Oke, ternyata in the prime of life nih teman-teman. Berarti kalau in the prime of life, kita bisa bilang ini young men ya teman-teman, karena ya men in the prime of life gitu. Men ketika dalam hidup yang kayak masa hidup yang lagi prime-nya, masa hidup yang lagi matang-matangnya lah gitu. Men in the prime of life. Berarti young men ya kan? Gitu. While most of the dead, yang paling banyak meninggal itu ada women, children, dan juga elderly. Oke, jadi ini ternyata benar ya guys. Yang correct information itu yang B. Gitu. Oke, tadi aku lihat banyak banget yang jawab D, dan kayaknya semuanya jawab D. Jadi congratulations, jawaban kalian benar. Oke, yang C. Help saved hundreds of lives. Gitu. Ternyata tadi kita udah lihat ya di atas help one another aja nggak ada, apalagi help save hundreds of life gitu ya. Jadi ini juga salah. Terus yang ini nih, yang selanjutnya, are still suffering from severe post-traumatic stress disorder. Oke, jadi di sini kita punya post-traumatic stress disorder. Jadi apakah korban itu kena PTSD gitu ya? Coba kita cari. Post-traumatic stress disorder ternyata tidak ada gitu ya. Mereka cuman ngasih tahu ke kita dari teksnya ini tentang berapa yang survive,
yang survive siapa aja, gitu. Jadi kita nggak tahu nih setelah korban-korban yang masih hidup ini diselamatkan, apakah mereka kena PTSD atau enggak, gitu. Jadi ini juga salah. Terus yang E, told the investigators nothing about the accident, sorry. Jadi ini juga salah ya, karena ya tadi kita cuma dikasih tahu tentang berapa yang selamat, terus yang selamat siapa aja gitu. Terus ya kita nggak tahu gitu abis diselamatkan mereka ngasih tahu investigators tentang tenggelamnya kapal ini atau enggak. Gitu guys. Jadi jawabannya yang B. Cakep, pada benar. Boleh next Kak? Iya, ini jawaban yang tadi. Keren banget, kalian udah benar. Boleh next, Kak? Oke, so that's pretty much it. Untuk soal-soalnya, ada yang pengen ditanya, atau ada yang masih bingung, atau ada pembahasan yang kurang jelas, boleh banget teman-teman dikasih tahu aja, biar aku bisa jelasin ulang. Atau mungkin aku jelasinnya terlalu cepat, atau terlalu bertele-tele gitu, boleh banget nanti aku bisa simplify buat kalian. Ngomong aja guys, nggak apa, boleh on mic atau komen aja di bawah. Gitu. Karena hari ini aku cuma punya 3 soal guys, gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya terkait soal ini atau materinya, atau misalnya kalian pengen nanya di luar materi ini juga nggak apa-apa banget, tanyain aja. Ada grupnya nggak Kak? Aku baru soalnya. Nggak ada teman-teman. Jadi kalau misalnya kelas di Bersinar itu, kita cuma di Zoom aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen kontak aku, boleh next Kak slide-nya? Oke, thank you so much everyone for coming today. Kalau misalnya kalian pengen interaksi lebih sama aku, mau nanya-nanya tentang materi, tentang bahasa Inggris, atau tentang soal ini gitu, kalian masih pengen debat gitu sama aku, kok yang bener yang ini gitu. Nggak apa-apa banget, langsung aja kontak aku lewat Twitter. Kalau misalnya kalian punya Twitter di Ciri Chat Chats atau di Instagram namanya @alatadiani. Atau misalnya kalian pengen mutualan sama aku itu juga boleh banget, tapi kalian ngomong dulu ya guys, biar aku tahu itu kalian gitu. Kayak DM aja gitu, Kak aku tadi nonton kelas Kakak gitu. Pasti aku call back. Gitu guys, gitu. Oke, ada yang komen nih, ada kuis nggak Kak? Nggak ada dulu ya, Queen. Jadi untuk pembahasan soalnya, sekalian kuis sih tadi. Sebenarnya kuis sambil latihan gitu sih, sambil dibahas gitu. Tips fluent in English aja dong Kak. Oke, sebenarnya aku, to be honest, I'm not really fluent in English. Cuman kalau misalnya aku bisa kasih saran ke kalian untuk memperlancar bahasa Inggris kalian, khususnya speaking ya, karena kita ngomongin fluency gitu. Kalau speaking itu, aku belajarnya dengan membiasakan diri untuk pakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya emang susah sih, karena kita kan orang Indonesia yang dari kecil pakai bahasa Indonesia terus kan. Jadi kalau misalnya untuk membiasakan diri pakai bahasa Inggris, I know it takes time. Jadi pelan-pelan coba kalian biasain diri dulu, kelilingi diri kalian dengan bahasa Inggris. Entah itu dengan nonton film bahasa Inggris, nonton YouTube pakai bahasa Inggris, dengerin lagu pakai bahasa Inggris, terus lagunya nyanyiin gitu ya, sambil baca lirik, sambil nyanyi juga, latihan pronunciation. Terus kalian juga bisa nonton film terus subtitle-nya pakai bahasa Inggris kalau misalnya kalian udah siap gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian belum ngerasa kayak siap pakai sub Inggris gitu, nggak pakai sub Indo aja dulu, tapi at least kalian udah familiar gitu loh sama bahasa Inggris di telinga kalian. Kalian udah at least tuh kebiasa dulu dengan keberadaan bahasa Inggris di sekeliling kalian. Itu pertama banget, itu step pertama banget menurutku kalau misalnya kalian pengen fluent. Terus setelah kalian membiasakan diri dengan bahasa Inggris, kalian baru mulai praktis. Praktisnya itu gimana? Jadi bisa kalian ngomong dengan teman gitu ya, praktis dengan teman, atau kalian ngomong sendiri. Kalau di case aku kurang punya banyak teman yang bisa aku ajak praktis guys. Jadi aku cuma punya sedikit. Jadi kalau aku praktis tuh sama dia. Cuma dia orangnya sibuk juga. Jadi kalau misalnya mau praktis gitu aku pasti sendiri. Aku sering banget sendiri dan itu aku lakuin dengan ngomong di depan cermin guys. Dan itu manjur banget sih di aku karena kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa Inggris di depan kaca, itu kan yang ngomong cuma kita. At least kalau misalnya kita salah gitu ya, gak akan ada yang ngejudge gitu. Oh iya, penting banget kalau misalnya kalian pengen punya partner dalam bahasa Inggris, kalian harus pastiin partner kalian itu kan gak akan ngejudge English kalian, karena itu bakal ngaruh banget guys. Aku sendiri kalau misalnya bahasa Inggrisku dijudge karena aku salah, aku sih bakal ngedown ya, dan aku yakin kalian juga beberapa ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya partner,
usahain kalian tuh cari partner yang kooperatif lah gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya, sendiri aja gitu kan. Dengan ngomong di depan cermin juga oke kok gitu. Karena aku sering kayak gitu dan beneran jadi lebih lancar gitu. Jadi lebih cepat berpikirnya, logiknya gitu. Jadi dua itu sih yang aku lakuin, membiasakan diri dengan bahasa Inggris sama latihan aja sendiri. Gitu kalau menurutku kurang lebih. Terus apalagi nih? Apalagi nih ya? Sorry, aku scroll dulu ya, banyak banget. Terus, Kak, boleh ke bagian materi nggak? Aku mau SS. Kalau misalnya materi nanti bisa diakses teman-teman di linknya Bersinar, ada di Twitter deh kalau nggak salah, aku lupa. Tapi kalau misalnya kalian pengen materinya, boleh aja nanti kontak aku, nanti aku kirim PDF deh. Chat aja di Instagram atau nggak di Twitter, nanti aku kirimin PDF-nya. Kalau misalnya kalian pengen materinya. Gitu. Terus, Kak, tips belajar grammar dong. Oke. Sebenarnya kalau grammar itu aku juga kurang ini ya guys, kurang hafal gitu guys sebenarnya. Cuman kalau grammar itu aku belajar dari buku. Baca cerita-cerita, terus baca-baca jurnal juga kalau kalian kuat gitu. Jadi kalau grammar ya baca sih. Karena kalau misalnya kalian baca itu kalian bakal dapat sendiri lama-lama gitu loh logiknya. Oh, ternyata struktur bahasa Inggris tuh kayak gini. Dan percaya sama aku kalau grammar itu bisa kebantu juga kalau kalian bisa speaking. Karena kalau misalnya speaking kalian udah oke, itu udah pasti kalian dapat logiknya kalimat bahasa Inggris kan. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu struktur bahasa Inggris kalimat itu kayak apa, grammarnya juga pasti dapat gitu. Jadi speaking tuh sebenarnya bisa kemana-mana guys. Kalau di aku ya, kalau menurutku dan sepengalamanku juga. Jadi grammarku jadi lebih baik karena aku bisa speaking juga. Aku juga sering nonton film, aku juga sering baca-baca. Jangan yang berat-berat juga sih guys kalau misalnya kalian gak suka gitu ya, baca-baca aja kayak fanfiction gitu kalau misalnya kalian suka K-pop atau kalian suka fandom gitu, fangirl, baca aja fanfiction atau nggak cerita-cerita Wattpad yang bahasa Inggris gitu sih, karena cerita-cerita itu kan narasinya tuh cakep-cakep ya kalau di Wattpad gitu. Jadi dari baca sih gitu kalau grammar, karena kalau aku sendiri ya kalau belajar grammar itu nggak suka dari buku terus aku hafalin gitu loh, karena aku tahu itu nggak akan masuk, karena sekalinya aku hafal aku pasti akan lupa gitu. Oh ya, di sini by the way ada slide terakhir. Kalau misalnya kalian pengen mengulas tentang kelas hari ini, kalau misalnya kalian pengen ngasih personal feedback ke aku, boleh banget di bit.ly/kelas bersinar, atau kalau misalnya kalian pengen traktirin bersinar, boleh banget bit.ly/traktirin bersinar. Gitu teman-teman, kurang lebih. Oke. Rekamannya ada di YouTube kan, Kak? Aku ketinggalan banyak materi. Iya, ada. Nanti akan dipublish kok. Semua kelas bersinar yang ada di Zoom itu pasti akan di-share juga di YouTube. Gitu, guys. Oke, ada yang nanya lagi. Baca cerita di Let's Read itu bagus banget tuh, guys. Ada yang rekomen juga. Bisa banget, guys. Dicek Let's Read katanya. Ada yang nanya, Kak, Classics tuh berat gak ya? Classics itu, aku pernah baca Classics, cuman bukan Classics bahasa Inggris kebetulan. Aku baca versi translatannya Charles Dickens, dan itu iya agak membuat otak saya terkuras ya guys, karena dia tuh kalimatnya muter-muter. Kalimat bahasa novel klasik itu muter-muter teman-teman. Jadi ya berat, cuman bukan berarti gak bisa. Kalau misalnya kalian membiasakan, pasti bakal familiar, dan kalau udah familiar pasti bakal lancar lah ke depannya. Jadi gitu. Sebenarnya nggak berlaku di bahasa Inggris aja sih, kalau di pelajaran lain juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar sesuatu, kalian tuh harus familiar dulu. Kalian tuh mau belajar apa gitu loh, dengan baca-baca dulu. Atau kalau bahasa Inggris tuh enak ya. Kalau bahasa Inggris tuh kalian bisa dapat dari mana aja. Dari lagu bisa, dari buku bisa, dari fanfiction bisa, dari movie bisa, dari series bisa, dari drakor bisa. Jadi banyak banget teman-teman. Gak perlu baca buku yang tebel-tebel biar kalian tuh bisa bahasa Inggris. No, it doesn't have to be that formal, karena aku juga belajar bahasa Inggris gak banyak dari buku gitu, apalagi dari sekolah gitu kan. Gitu sih kalau belajar bahasa Inggris, dibiasakan aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita benar-benar tutup kelasnya hari ini? Iya, sama-sama. Thank you banget yang udah hadir hari ini ya teman-teman. Gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada?
Gimana? Oke, aku scroll ke atas kali ya, siapa tahu ada yang kelewat. Ya udah aku jawab semua. Oh, ada yang nanya kuliah di mana, Kak? Oh iya, tadi aku sempat kasih tahu di awal. Mungkin kamu telah join ya. Tadi aku sempat kasih tahu aku kuliah di Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, guys. Gitu. Gak ada, Kak. Oke, kayaknya udah pada ngerti semua ya hari ini. I hope so. Semoga kalian ngerti sama yang aku sampaikan hari ini. Dan kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, tadi aku udah sampaikan sosmedku juga. Boleh banget di hit me up aja kalau misalnya kalian masih ada yang bingung. Dan kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol juga boleh. Dan sekian dari aku. Thank you banget semua yang udah datang. I hope you have a nice day dan good luck buat yang mau tes. Thank you semuanya. Udah boleh